Selamat datang di Pojok Kopi. Bersama saya Rusnawati Manailo. Telah hadir bersama kami narasumber pada hari ini Ibu Ani Darmawati, Koordinator BPP Kecamatan Ngargoyoso. Selamat sore Ibu Ani. Selamat sore Mbak Una, selamat sore pemirsa. Bagaimana kondisi hari ini Bu Ani? Alhamdulillah sehat dan masih terus semangat. Ibu Ani, sebagai pertanyaan pertama, bagaimana kondisi pertanian saat ini di Kecamatan Ngargoyoso? Oh siap, kalau mau diceritakan nih bisa seharian penuh ini Mbak Una waktunya ya. Karena memang di Ngargoyoso itu memang sangat kompleks sekali ragam tanamannya Mbak Una. Ya. Jadi memang di sana itu pusatnya hortikultura juga, ada tanaman pangan juga ada, padi, ubi jalar, juga tanaman perkebunan, bahkan tanaman hias pun juga ada, termasuk bunga potong itu. Kalau melihat dari kondisi pertanian di Ngargoyoso, selain pertanian juga wisata juga berkembang di sana. Bagaimana dengan wisatanya? Wisatanya cukup maju Mbak Una. Sepertinya ini pengalihan dari wisatawan yang ke Tawangmangu terlalu banyak, jadi alihkan ke Ngargoyoso. Jadi memang selama ini saya menganggap kerja saya di Ngargoyoso kerja sambil piknik Mbak Una. Jadi sambil menikmati pemandangan. Jadi tak terasa capeknya hilang Mbak Una, seperti itu. Terkait dengan profesi Anda pada saat ini sebagai seorang penyuluh pertanian, tantangan apa saja selama ini yang Bu Ani hadapi dalam melaksanakan penyuluhan pertanian di Kecamatan Ngargoyoso? Oh, baik, oke, terima kasih. Agak serius juga nih pertanyaannya Mbak Una ya. Untuk tantangan yang saya hadapi selama saya 6 tahun menjadi penyuluh, lumayan banyak juga Mbak Una. Salah satunya yaitu adopsi teknologi dari petani. Ya. Itu biasanya kadang-kadang karena petani itu sekarang itu usianya sudah agak sepuh-sepuh semua, ya. Jadi memang petani-petani untuk mempelajari teknologi terkini itu kadang-kadang agak lambat. Jadi kita harus selalu bersabar untuk selalu mendampingi petani dalam mengadopsi teknologi tersebut. Terkait program pemerintah dalam mengalokasikan benih dan alat mesin pertanian ke petani, bagaimana peran penyuluh pertanian dalam mensosialisasikan bantuan pemerintah tersebut? Terima kasih Mbak Una. Adapun peran penyuluh pertanian saat kita petani mendapatkan atau kelompok tani mendapatkan program bantuan dari pemerintah itu memang sangat berperan juga Mbak Una. Dari pertama kali distribusi bantuan pun itu sudah memerlukan peran dari penyuluh untuk mendampingi Mbak Una. Ya. Jadi memang pertama-tama sebelum itu semua bantuan ada, itu kan biasanya kelompok tani membuat proposal dulu Mbak, proposal pengajuan apa yang kelompok butuhkan. Terus untuk pembuatan proposal itu pun juga sering berkonsultasi dengan kami apa yang harus dituangkan dalam proposal tersebut, terus syarat-syaratnya atau berkas-berkas apa yang harus dicantumkan. Terus nanti begitu proposal masuk dan bantuan program tersebut di ACC, akhirnya turun ke kelompok. Jadi awal mulanya kita pertama kali itu mendampingi kelompok dalam penerimaan bantuan Mbak Una. Di situ kita sudah harus diwajibkan untuk mendokumentasikan secara open kamera, karena terus terang kalau tanpa bantuan dari penyuluh itu petani tidak bisa open kamera Mbak Una. Saya mengajari petani sampai berkali-kali itu untuk petani-petani itu kerepotan. Bu Ani saja yang motokan, saya nggak bisa seperti itu. Dari proses penerimaan bantuan, dropping itu, terus nanti penanaman, terus perawatan tanaman sampai panen pun tetap kita dampingi Mbak Una, seperti itu. Berarti bahwa peran penyuluh itu tidak bisa kita lepaskan dalam kehidupan petani, dalam mengusahakan usaha tanian. Dan yang satu poin terakhir yang perlu penjelasan yang lebih detail lagi, tips-tips sukses apa saja untuk mendampingi petani di lapangan? Terima kasih. Untuk tipsnya sih Mbak Una, yang penting kita niatnya ikhlas saja untuk membantu petani. Yang penting kita niatnya ikhlas, tidak punya tendensi apapun, selama petani itu meningkat hasil produksinya, sukses dalam berbudidaya, jadi kita juga ikut senang Mbak Una. Jadi memang satu sisi, apalagi saat ini kan program Pak Prabowo sebagai swasembada pangan tujuan utamanya. Jadi
kita tetap mengawal program itu sampai ke tingkat paling bawah, yaitu di petani. Jadi tidak apa ya Mbak Una, tidak bosan-bosannya kita mengingatkan ke petani, monggo Pak, kita lepaskan ketergantungan kita dari produk-produk impor atau beras impor maupun hasil tanaman lain yang harus impor itu. Jadi petani alhamdulillah juga merespon sangat baik Mbak Una. Jadi mereka juga ikut semangat juga seperti itu. Ya. Bu Ani, sekarang ini kan usia petani rata umumnya itu sudah usia lanjut. Nah, bagaimana upaya penyuluh pertanian itu dalam menarik para generasi muda untuk menjadi penyuluh pertanian dan bergelut di bidang pertanian yang dapat kita sebut sebagai petani milenial? Oh iya Mbak Una, pertanyaan yang sangat bagus sekali Mbak Una, dan itu adalah salah satu tantangan dari penyuluh juga Mbak Una, karena memang kondisi saat ini kan kita mencari regenerasi petani itu sangat susah sekali, karena memang petani identik dengan kotor, itu yang masih melekat di benaknya para muda-muda ini. Jadi kan rata-rata mereka tuh kalau mau meneruskan usaha bapaknya bertani di sawah itu juga mikir-mikir Mbak Una. Tapi kita tidak kehilangan akal, kita tetap berusaha untuk merayu atau membujuk para petani-petani muda itu untuk terus bisa eksis di kegiatan pertanian ini. Salah satunya ini kan di Ngargoyoso kan juga banyak kelompok Taruna Tani Mbak Una, dan alhamdulillah juga sudah berjalan baik. Juga hasil dari produksi atau kegiatan mereka juga sudah cukup menghasilkan, salah satunya termasuk petani bunga potong itu Mbak Una. Karena itu muda-muda semua, malah tidak ada yang tua Mbak. Bu Ani, bagaimana saran ataupun sebagai spirit buat teman-teman penyuluh yang berada di Kabupaten Karanganyar? Oke, siap Mbak Una. Sama saya di lapangan ini Mbak Una, setelah 6 tahun berkecimpung di dunia lapangan, di teknisnya itu ternyata saya baru menemukan bahwa passion saya di situ Mbak Una. Jadi memang saya ternyata lebih senang ketemu dengan banyak orang yang mereka menceritakan pengalaman mereka, dan kita saling sharing, dan itu sangat menyenangkan sekali. Jadi saya berharap teman-teman penyuluh yang lain, apapun tantangannya di dunia penyuluhan, tetap semangat, pasti ada solusinya. Demikian podcast hari ini di Pojok Kopi bersama saya Rusnawati Umanelo. Sampai jumpa besok bersama narasumber yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih.